Swastiastu, Raja Wongis, Mantan Sami, Sinampuro, Titiang izin memberikan informasi juga berupa sebuah video yang akan Tiang sebarkan. Dan Titiang tidak maksud menggurui, apalagi mencari panggung di atas semua gejolak yang ada di Bali. Niki terkait dengan terpilihnya kembali Bapak Wisnu Tenaya sebagai Ketua Harian PHDI Pusat. Terpilihnya ya sih tidak masalah. Namun ketika celotehannya tentang Hindu Bali yang mengatakan bahwa kita adalah gurun-gurun sampradaya, lagi beliau mengatakan bahwa ogoh-ogoh Banten menjederhanakan Banten, yang dimana ruwet sekali bicara Bali, bicara ogoh-ogoh, dimana seolah-olah pemuda-pemuda kita itu mengemis meminta bantuan proposal. Saya rasa ucapan seperti itu sangat keliru sekali. Kenapa saya bilang keliru? Leluhurnya kita tuh sudah apik dengan Bali, menatanya sedemikian rupa, bahkan termasuk kehidupan kita dalam pertanian kala itu yang disebut dengan subak. Nah, Banten itu sebenarnya dasar rumit dengan apa yang dikatakan Pak Wisnu Bawa Tenaya. Ngaben itu sebenarnya bisa 0 rupiah. Kenapa saya bilang 0 rupiah? Di desanya Tiang, ketika nak mengukur itu, desa adat mengambil alih. Ketok semprong semua yang punya mungkin keluarga yang meninggal belum disucikan, belum diukur istilahnya dalam bahasa Bali, itu ikut serta. Semua yang jadi satu, bahkan biaya, akhirnya apa yang terjadi? Biayanya 0%, 0 rupiah. Dan bicara Banten itu kalau dibilang rumit, ya memang kalau tidak mau belajar dan tidak mau artinya mengvisualisasikan, ya itulah akhirnya. Karena Banten ini adalah simbol dari semesta ini, termasuk tubuh kita Buano Alit. Beli Wisnu Bawa Tenaya mungkin kalau mau belajar sejarah ke Bali lebih mendalam, ya saya harap ya detail lah untuk mengetahui itu loh. Belajar kita ngeh. Resi Markandeya pun yang datang dari India itu datang ke Bali ini, dia mencaru dengan pancadatunya, dan dia dapat petaka ketika dia datang ke Bali. Spesial tanah Bali ini unik sekali, yang orang lain susah untuk mempelajari tapi mudah untuk dijalani. Mudah dijalani artinya apa? Sudah tertata dari dulu bahwa konsep kita upacara adalah nista madya utama. Tidak usah sampai utama dan sebagainya, karena semua jalan itu akan menuju padanya. Karena apa yang dilakukan konsep di Bali ini, mencaru, membantang sebagainya, itu konsep nyomyo buto. Somyo ikang buto ring Buano Alit, somyo ring Buano Agung. Artinya apa? Banten ini proses aktualisasi diri terhadap semesta ini, menjadari. Makanya di Bali ini, Hindu Bali saya bilang ya Hindu semualah. Dia konsepnya adalah lebih ke semesta, melindungi alam, lingkungan dan sebagainya, sampai pohon besar pun dilindungi. Kalau tidak ada Hindu Bali, ya Hindu Nusantara ini ya udah habis ini pelemahan kita tentang kerakusan manusia. Nah, beliau mengatakan bahwa kita sebagai sampradaya juga coba berpikir ke belakang dulu secara konstruksi atau rekonstruksi membangun sebuah peristiwa. Karena abad 10 itu Bali ini pernah pecah dalam sebuah perang. Sektor-sektor ya sama, merasa diri paling unggul. Akhirnya raja kala itu mengundang Empu Kuturan untuk mengeluarkan pendapat apa yang harus Bali lakukan. Kalau zaman dulu ketika bicara Bali itu, leluhur kita itu dia bermusyawarah, duduk, beryoga, lahirlah sebuah konsep yang suci sekali. Trimurti inilah hasil dari konsep yang suci itu. Di desa muncul Kayangan 3, di rumah Batara Guru sebagainya, Sangga Kemulan. Ini konsep apa? Konsep
kesadaran kita beragama secara universal. Sektor Baryawo di sana ada, Tantra ada, Siwo Sidanto ada, Kebudana ada, dan sebagainya. Jadi satu dalam Trimurti. Apakah itu sampradaya? Tidak, karena hasilnya apa? Sebuah konsep satu, Gamo Bali, Gamo Tirto. Bahkan PHDI yang kursinya sekarang Anda duduki kembali, beli duduki kembali. Itu berawal dari Bali loh sejarahnya. Makanya beli kalau berbicara itu tentang Bali, mohon belajar dulu untuk mengkonstruksi sebuah peristiwa dan berpikir kritis secara dekonstruksi. Jangan sampai apa yang terjadi di sini itu yang beli ucapan menjadi polemik. Titiang tidak masalah dengan namanya Hare Krishna dengan Sai Baba, apapun ajarannya, karena mereka menganutnya, silahkan jalani. Tapi tolong ketika bicara budaya yang dibawa Hare Krishna Sai Baba tuh tidak cocok dengan Bali, ya udah stop, jangan dilanjutkan. Karena apa yang dibawa di sana itu berbeda dengan tanah Balinya. Saya paham bahwa Bali itu Hindu ini sumbernya adalah India. Tapi sebagai sebuah sumber pengetahuan sama dengan sebuah pohon, ada akar, ada proses, ada hasilnya. Apakah harus sama dengan yang di India? Bukankah Hindu itu universal? Secara bisnis sih memang berbeda, tapi tujuan dan tiangnya sama, dharma dan moksa. Yang tidak cocok adalah apa? Budayanya yang dibawa. Bali yang telah jadi satu ini abad ke-10 sampai sekarang itu muncul lagi sampradaya, ya inilah menyebabkan polemik. Apalagi selama ini sampradaya ini kan istilahnya intimidasi. Banten disalahkan daging, bahkan ada dulu kontes bikin naksino tidak boleh mengunggah telur bebek, tidak boleh dipakai. Apa yang digunakan? Karena itu sifatnya apa? Telur bebek itu suci, bebek putih jambul, luasnya kajel kangin. Itu artinya apa? Konsep ketuhanan ada di sana, bulat, sebuah lambang windu, mencari kosong hening. Tapi di dalam kosong itu ada sumber dari sumber segalanya. Kan begitu jadinya. Makanya Titiang berharap pada Beli Wisnu Bawotonayo, walaupun pengayoman HK itu dicabut, entah dicabut apa dia mundur sendiri, saya nggak tahu. Tapi orang-orangnya masih menjabat di PHDI. Bahkan saya dengar siapa tuh namanya Dokter Ketut Atnyana yang saya dengar sebagai pengurus PPA apa namanya, saya tidak peduli. Tapi saya sih hari ini dengan adanya polemik ini bukan mencari panggung ya. Saya mulai sadar bahwa pentingnya pendidikan agama Hindu itu minimal di keluarga. Tahu tentang dirinya, tahu Pancasrada, ya minimal Swastiastu lah. Jangan sampai berubah menjadi Namaste. Itu Titiang sementara demun, mohon maaf yang Titiang tidak mencari panggung. Nah terus terang sudah banyak panggung yang Tiang naiki. Tiang pun seorang pengajar, otomatis apa yang saya lihat di lapangan, teman-teman yang berjuang udah luar biasa sekali. Walaupun mereka berkeringat, buang-buang waktu keluarga demi Bali ke depan, tapi mereka luar biasa perjuangannya. Saya tidak kenal dengan mereka, hanya beberapa orang saja yang mungkin saya pernah ajak ngobrol dan sebagainya. Saya salut dengan mereka. Itu saja dulu, terima kasih, selamat malam, rahayu, Om Santi Satrio.